Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Way to Education. Di video kali ini kita akan membahas soal cerita yang berkaitan dengan masalah minimisasi program linear. Masalah minimisasi ini dapat berupa meminimumkan ongkos atau biaya produksi. Untuk langkah-langkah pengerjaannya sebenarnya sama saja antara masalah maksimisasi maupun masalah minimisasi. Yang berbeda hanya pada saat menentukan nilai optimumnya. Kalau pada masalah maksimisasi kita menentukan nilai maksimum, sedangkan pada masalah minimisasi kita menentukan nilai minimum. Dan penerapan soalnya, apabila pada soal maksimisasi kita menentukan keuntungan atau hasil maksimal, sedangkan pada masalah minimisasi kita menentukan biaya produksi minimum. Langsung saja ya kita bahas. Soal cerita 2, perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan tersebut. Di sini ada kandungan makanan, vitamin, protein, biaya produksi, kemudian jenis makanannya Royal Bee, Royal Jelly, kemudian di sini ada minimum kebutuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi dan berapa biaya minimum produksinya. Oke, berkaitan dengan yang telah saya bahas sebelumnya ya, apabila ada soal cerita tentang program linear, kita harus rangkum ke dalam tabel model matematika. Dengan syarat nanti untuk variabel itu ditaruh di atas ya, kemudian bahan-bahan ditaruh di samping ya. Untuk soal cerita 1 dan soal cerita 2 kebetulan sudah ada tabel model matematikanya. Kita tinggal sesuaikan format tabelnya. Kalau di soal cerita 1, tabelnya itu sudah sesuai dengan tabel model matematika. Sekarang kita periksa untuk soal cerita 2. Masalah minimisasi ini, apakah tabel yang tersedia ini sudah dalam bentuk tabel model matematika? Coba perhatikan. Kalau kita lihat pertanyaannya bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan. Nah, berarti di sini variabelnya adalah makanan. Nah, di tabel ini yang makanan, vitamin, protein atau Royal Bee dan Royal Jelly. Coba kalian pikirkan, ya. Tentu saja yang menjadi makanan itu adalah jenis makanannya yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Makanannya bukan vitamin dan protein. Seharusnya Royal Bee dan Royal Jelly itu disimpannya di sini ya. Nah, jadi di sini kalian harus hati-hati kalau menemukan sebuah penyajian tabel. Kalian perhatikan tabel ini apakah dia tabel model matematika atau bukan. Ya, ternyata kan ini bukan. Jadi untuk tabel ini harus kita modifikasi lagi supaya menjadi tabel model matematika. Berarti penyelesaian. Nah, berarti penyelesaiannya yang pertama kita buat tabel model matematika ya. Produk harus ada di sini. Nah, di sini produknya Royal Bee dan Royal Jelly. Jadi, pada soal program linear ini kita tidak boleh salah dalam menentukan variabel. Nah, di sini sudah jelas berarti Royal Bee akan kita misalkan sebagai X dan Royal Jelly akan kita misalkan sebagai Y. Berarti di sini adalah nanti kendala-kendalanya. Kalau ini kan terbalik. Nah, di sini berarti kalau di sini produk, nah di sini bahan-bahannya atau kandungannya vitamin, protein. Nah, kemudian di paling kanan, kalau pada masalah maksimisasi paling kanan ini maksimum penyediaan. Tapi kalau pada masalah minimisasi di sini adalah minimum kebutuhan. Nah, kemudian di bagian paling bawah, kalau pada masalah maksimisasi di sini berisi harga, penghasilan maksimum atau keuntungan seperti itu ya. Kalau di masalah minimisasi di sini adalah biaya produksi atau ongkos, atau di sini adalah fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. Nah, jadi tabel formatnya harus disusun seperti ini. Variabelnya di sini atau produknya, kemudian di sini bahan-bahannya atau kendalanya. Di sini maksimum penyediaan atau minimum kebutuhan. Kemudian di sini harga, keuntungan maksimal, penghasilan maksimal, atau biaya produksi. Seperti ini. Nah, model ini tuh memudahkan gitu ya. Kalaupun misalnya ini nggak mau diubah tabelnya, kita harus tahu Royal Bee ini nanti variabel gitu. Jadi untuk memudahkan
kita samakan ya, samakan persepsi. Untuk tabel model matematika sebaiknya dibuat format seperti ini. Jadi sekarang kita ringkas ceritanya ya ke dalam tabel model matematikanya. Nah, di sini kan tabelnya sudah terisi ringkasannya ya. Di sini Royal B vitaminnya 2, proteinnya 2 ya. Royal B vitaminnya 2, proteinnya 2 unit. Kemudian biaya produksi. Nah, biaya produksi untuk Royal B berarti Royal B biaya produksinya Rp100.000 ya. Biaya produksinya berarti di sini dalam Rp1.000, Rp100.000. Kemudian Royal Jelly, baca di sini. Royal Jelly vitaminnya 1 unit, proteinnya 3 unit. Berarti vitaminnya 1 unit, proteinnya 3 unit. Kemudian Royal Jelly biaya produksinya Rp80.000. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada minimum kebutuhan ya. Vitamin minimum kebutuhannya adalah 8, protein minimum kebutuhannya adalah 12. Vitamin minimum kebutuhannya 8, protein minimum kebutuhannya 12. Nah, ini sudah jadi tabel model matematika. Nah, maka dari tabel model matematika ini kita bisa tentukan model matematikanya. Berarti kita dapatkan model matematikanya. Kita tahu yang paling bawah ini kan fungsi tujuannya ya. Biaya produksinya berarti minimum, berarti Z-min ya. Z-min. Nah, kalau pada masalah maksimisasi kan Z-max. Nah, ini Z-min sama dengan 100X berarti ya ditambah 80Y. Nah, ini dalam Rp1.000. Kemudian kita punya batasan atau kendala 2X ditambah 1Y. Di sini 8 ya. Berarti 2X ditambah 1Y atau Y ya. Di sini kalimatnya kan minimal kebutuhannya 8, minimal. Berarti nggak bisa lebih kecil lagi. Kalau tidak bisa lebih kecil lagi, berarti kita ambil lebih dari atau sama dengan. Paham ya? Berarti ini tandanya adalah lebih dari atau sama dengan 8 ya untuk ini. Yang pokoknya biasanya kalau masalah minimisasi itu tandanya lebih dari ya. Kalau masalah maksimisasi itu tandanya kurang dari. Begitu aja ya kalau untuk gampangnya ya. Atau kita pahami kalau minimal 8. Kalau minimal udah nggak bisa lebih kecil, berarti lebih dari atau sama dengan. Ini pun sama ya, 2X tambah 3Y, minimal kebutuhannya 12. Sudah minimal, udah paling kecil, berarti nggak bisa lebih kecil lagi. Bisanya lebih dari berarti, lebih dari atau sama dengan 12. Nah, seperti ini model matematikanya. Kemudian perhatikan kalimat ini. Royal B paling sedikit diproduksi 2 unit. Dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Nah, kalimat ini modelnya gimana nih? Perhatikan, Royal B dan Royal Jelly. Tadi kita misalkan sebagai X dan Y. Ya, kalau ada kalimat Royal B paling sedikit diproduksi 2 unit, berarti X diproduksi paling sedikit 2. Berarti nggak bisa kurang lagi dari 2, berarti harus lebih dari atau sama dengan 2 unit. Kemudian Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Royal Jelly itu sebagai Y ya, berarti Y paling sedikit diproduksi 1 unit. Sudah paling sedikit, gak bisa lebih sedikit lagi. Berarti lebih dari atau sama dengan 1. Nah, ini model matematika yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah minimisasi program linear. Jadi kita sekarang butuhkan ini dan kita salin ke bagian sini ya. Kita langsung ke langkah-langkahnya ya, karena kita sudah tahu ini model matematikanya. Untuk langkah-langkah menyelesaikan masalah program linear harus hafal. Langkah pertama, tentukan variabel. Kedua, fungsi tujuan. Ketiga, fungsi kendala atau batasan. Keempat, membuat grafik. Kelima, cari nilai XY. Keenam, substitusikan nilai XY ke fungsi tujuan. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Langsung kita masuk ke langkah pertama ya. Tentukan variabel. Tadi kita menentukan X adalah royalty dan Y adalah royal jelly. Kita tulis ya di sini. X adalah royal B dan Y adalah royal jelly. Kemudian langkah kedua, fungsi tujuan. Kita lihat fungsi tujuannya yang ini berarti ya. Z-min sama dengan 100X tambah 80 Y dalam Rp1.000. Kemudian langkah yang ketiga, kita tentukan fungsi kendala atau batasan. Kita
Kita peroleh dari sini ya, model yang ini. 2X tambah Y lebih dari atau sama dengan 8, 2X tambah 3Y lebih dari atau sama dengan 12, X lebih dari atau sama dengan 2, Y lebih dari atau sama dengan 1. Kita tulis di sini ya. Kalau kalian bertanya, Bu, biasanya ada syarat non negatif, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kalau ini bukan sekedar hanya non negatif, tapi memang ditentukan di soalnya bahwa untuk royal B diproduksi lebih dari atau sama dengan 2 dan royal jelly diproduksi lebih dari atau sama dengan 1. Jadi ini syarat non negatifnya ya, menyatakan royal B dan royal jelly tidak diproduksi negatif. Jadi tidak perlu X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian sekarang langkah yang keempat ya, kita buat grafik. Kita buat grafik dari fungsi kendala. Di sini ada 4 buah pertidaksamaan. Yang pertama 2X tambah Y lebih dari atau sama dengan 8. Kita gambar pertidaksamaannya, berarti kita anggap ini sama dengan dulu ya. Berarti kita tentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Jika X-nya 0 maka Y-nya, perhatikan jika X-nya 0 berarti Y-nya 8. Jika Y-nya 0, perhatikan jika Y-nya 0 maka X-nya 8/2 ya, atau X-nya 4. Kita peroleh titik potong di sumbu Y 0,8 dan titik potong di sumbu X 4,0. Kemudian pertidaksamaan yang kedua ini, kemudian kita tentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Perhatikan X-nya 0, berarti Y-nya 12/3 ya, Y-nya 4. Kemudian jika Y-nya 0, perhatikan jika Y-nya 0, berarti 2X sama dengan 12, berarti X-nya sama dengan 12/2 atau X-nya sama dengan 6. Berarti kita peroleh titik 0,4 dan 6,0. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga dan keempat ya. Untuk pertidaksamaan yang ketiga, kita punya X lebih dari atau sama dengan 2, maka garisnya adalah garis X sama dengan 2. Dan untuk pertidaksamaan yang keempat, kita punya Y lebih dari atau sama dengan 1, berarti garisnya adalah garis Y sama dengan 1. Kemudian kita lanjut gambar grafiknya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, berarti di sini 0 ya. Kita lihat titiknya 0,8 dan 4,0. Berarti misalkan di sini 0,8. Berarti kalau di sini 8, di sini 4, segini ya 4 kira-kira. Nah, di sini 4,0, berarti di sini 4,0, kita tarik garis ya. Ini garis 1, kemudian garis 2, 0,4 dan 6,0, 0,4 di sini berarti. Kemudian 6,0 berarti 4, berarti 6 kira-kira di sini ya. Jadi ini 6,0, kita tarik garis. Berarti ini garis 2, kemudian garis 3. X sama dengan 2, berarti kita ambil sumbu X ya. Kita ambil 2 di sini. Garis X sama dengan 2 berarti tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian yang keempat, Y sama dengan 1, berarti kita ambil sumbu Y, kita ambil 1. Misalkan di sini kan 0 sama 4 ya, ini di sini 2 berarti ya. Kira-kira 1 di sini. Nah, berarti di sini Y sama dengan 1 berarti mendatar ya. Nah, tadi ini garis ketiga ya, berarti ini garis keempat. Lalu kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya ya, bisa menggunakan 3 metode, kalian pilih mau pakai arsir biasa sesuai DHP atau mau menggunakan metode daerah bersih atau mau dibayangkan juga tidak apa-apa. Oke, untuk garis 1, perhatikan garis 1 yang ini ya. Lihat tandanya lebih dari, berarti arsirannya ke kanan. Kemudian garis 2 lebih dari, garis 2 yang ini lebih dari ke kanan juga. Kemudian nomor 3 lebih dari, nomor 3 yang ini ke kanan juga. Kemudian yang nomor 4 lebih dari, berarti ini kan garisnya ke atas. Nah, berarti kita lihat DHP-nya itu yang ini nih, daerah terluar. Kemudian kita arsir. Nah, seperti ini ya, ini DHP-nya. Kita beri nama ini DHP, daerah himpunan penyelesaian. Kemudian berarti kita ketahui kita punya 3 buah titik sudut. Ini, dan ini ya. Berarti kita harus pilih di antara 3 titik ini, karena di sini masalahnya masalah minimisasi, kita harus tentukan titik minimumnya yang mana. Lalu kita substitusikan ke fungsi tujuan dan kita akan dapatkan nilai minimum. Itulah nanti biaya produksi minimum. Ya, misal kita beri titiknya ini, beri nama A, B, C ya. Dari sini berarti kita bisa menggunakan 2 alternatif cara atau metode ya untuk menentukan nilai optimumnya, untuk menentukan nilai minimumnya. Yang pertama metode titik pojok atau yang kedua metode garis lidik. Saya akan sajikan 2 cara untuk alternatif penyelesaian ya. Misalkan kita pertama-tama menggunakan metode titik pojok. Berarti kalau kita menggunakan metode titik pojok, berarti kita harus buat tabel ya. Tabel metode titik pojok. Ini titiknya ya, berupa X, Y. Kita punya titik A, titik B, titik C.
Lalu kita punya fungsi tujuannya ini ya, Zmin sama dengan 100x ditambah 80y. Ini dalam ribu ya, dalam ribu rupiah. Berarti kita tentukan koordinat titik A, titik B, dan titik C. Karena di sini belum jelas ya koordinatnya, semuanya berupa titik potong. Berarti masing-masing harus kita tentukan koordinatnya. Pertama untuk titik A, perhatikan titik A. Titik A terbentuk dari garis 2 dan 4. Jadi koordinat A adalah perpotongan persamaan 2 dan 4. Kemudian kita lihat persamaan 2 yang ini. 2x tambah 3y kita ambil sama dengan, jadi sama dengan 12. Karena kita cuma butuh titiknya. 2x tambah 3y sama dengan 12. Kemudian persamaan 4. Ini ya, y sama dengan 1. Oke, kalau kita perhatikan ini y-nya sama dengan 1, berarti tinggal kita substitusikan ya ke sini ya. Berarti kita substitusi nilai y sama dengan 1 ke persamaan ini ya. Berarti di sini 2x ditambah 3 dikali 1 berarti kan sama dengan 12. Kita akan dapatkan x, berarti 2x ditambah 3 sama dengan 12. Maka 2x sama dengan 12 dikurangi 3. Maka 2x sama dengan 12 kurangi 3, 9. Maka x-nya kita peroleh 9/2. Jadi kita peroleh titik koordinat A 9/2,1 ya, karena x, y. Koordinat A 9/2,1. Kita masukkan ke tabel 9/2,1. Kemudian sekarang titik B, kita cari titik B ya, karena dia merupakan titik potong antara garis 1 dan 2. Perhatikan persamaan 1. Persamaan 1 ini ya, kita ambil sama dengan 2x ditambah y sama dengan 8. Kemudian persamaan 2. Kemudian persamaan 2 ini 2x tambah 3y sama dengan 12. Lalu kita eliminasi berarti kan untuk menentukan nilai x dan y-nya. Kita misalkan mau eliminasi x, samakan koefisien x. Kebetulan koefisien x-nya sudah sama, berarti tinggal kita kurangkan. Nah, 2x dikurangi 2x itu habis ya, 0. Berarti y dikurangi 3y negatif 2y. Sama dengan 8 dikurangi 12 berarti negatif 4. Maka kita peroleh y-nya adalah negatif 4 per negatif 2. Negatif 4 per negatif 2 hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita cari nilai x, berarti kita bisa substitusikan nilai y sama dengan 2 ke persamaan ini ya, 1 atau 2. Misal kita ambil ke persamaan 1, y-nya sama dengan 2, berarti menjadi 2x ditambah 2 sama dengan 8. Nah, berarti kita bisa dapatkan nilai x-nya, 2x sama dengan 8 plus 2 jadi min 2 ya. 2x sama dengan 8 kurangi 2, 6. Maka x-nya kita peroleh 6/2, yaitu 3. Jadi kita dapatkan koordinat B, x, y 3,2. Kita simpan koordinat B 3,2 di tabel 3,2. Kemudian yang terakhir titik C. Titik C juga merupakan perpotongan garis 1 dan 3 ya. Berarti kita juga harus cari koordinat C. Lihat persamaan 1. 2x tambah y sama dengan 8, kita ambilnya ya. Kemudian persamaan 3, x sama dengan 2 ya. Kalau kita lihat di sini ada x sama dengan 2, berarti tinggal disubstitusikan ya nilai x-nya. Kita substitusi nilai x sama dengan 2 ke persamaan ini berarti kan? Berarti menjadi 2 dikali 2 ditambah y sama dengan 8. Maka kita peroleh 4 tambah y sama dengan 8. Maka y adalah 8 dikurangi 4. Y-nya kita peroleh 4. Jadi kita peroleh koordinat C, x, y 2,4. Nah, berarti kita simpan koordinat C 2,4 ke tabel. Nah, sekarang kita sudah dapatkan masing-masing koordinat titik A, B, dan C. Titik-titik ini harus kita substitusikan ke fungsi tujuan atau fungsi objektif untuk mendapatkan nilainya. Di sini ada rumus 100x ditambah 80y. 9/2,1 artinya x-nya 9/2, y-nya 1. Berarti ini x-nya, ini y-nya. Nah, berarti ini tinggal kita substitusikan ke sini, ke rumus ini. 9/2. Berarti 9/2 itu kan 4,5 ya. Dikali 100.000. Berarti kan 450.000. Kemudian ditambah 80 kali y. 80 kali 1 berarti kan? Berarti tambah 80.000. Sama dengan 530.000. Nah, kemudian ini 3,2 berarti 100.000 dikali 3 berarti 300.000 ditambah 80.000 dikali 2 berarti 160.000 sama dengan 460.000. Nah, kemudian sekarang yang C ya 2,4 berarti x-nya 2 y-nya 4 berarti
Berarti 100.000 kali 2 berarti 200.000 ditambah 80 Y-nya 4. Berarti 80.000 ya ini. 80.000 dikali 4 berarti 320.000. Kita jumlahkan 520.000. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kita baca lagi soal yang tadi. Bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi dan berapa biaya minimum produksinya, seperti itu ya. Jadi kita jawab berupa kesimpulan sesuai dengan pertanyaan ya. Kita jawab di sini ya. Jadi agar meminimumkan biaya produksi, kombinasi kedua jenis makanan adalah, nah untuk kombinasi kedua jenis makanan kita perhatikan yang tadi kan yang minimum yang ini ya. Yang ditanya ini berarti biaya produksi minimum 460.000. Nah untuk kombinasi kedua jenis makanannya ini 32 ya. 3 ini sebagai X, 2 ini sebagai Y. X ini Royal B, Y ini Royal Jelly. Jadi Royal B-nya 3 unit, Royal Jelly-nya 2 unit. Kombinasi kedua jenis makanan adalah Royal B 3 unit dan Royal Jelly 2 unit. Dan biaya produksi minimumnya adalah, lihat di sini ya, Rp460.000. Nah, seperti ini penyelesaian masalah minimisasi program linear 2 variabel berupa soal cerita. Selanjutnya untuk kalian yang ingin menggunakan metode garis lidik, kita buat di sini metode garis lidik yang lebih singkat. Berarti kita harus gambar garis lidiknya ya. Untuk garis lidik kita ambil dari fungsi tujuannya. Di sini kita punya 100x tambah 80y ya. 100x ditambah 80y dalam ribu rupiah ya. Kita berarti ambil garisnya 100 dikali 80 ya. Berarti 8.000. Berarti kita buat garisnya jika x-nya 0 maka y-nya berapa? Perhatikan jika x-nya 0. Berarti y-nya adalah 100 ya. Kemudian jika y-nya 0. Y-nya 0, x-nya berarti Y-nya 0, X-nya berarti 80. Nah, seperti ini. Berarti kita peroleh titik 0,100 dan 80,0. Perhatikan di sini. Kita kan hanya punya angka 8 ya. Kalau 800 kebayang dong tingginya di mana? 80 juga kebayang dong. Nah, untuk 0,100 dan 80,0 kita bisa buat menjadi 0,10 dan 8,0 ya. Nanti itu artinya garisnya kita dilatasi ya, kita kali 1/10 berarti. Jadi garis lidiknya 0,10 dan 8,0. Di sini 0,10 berarti di sini ya kira-kira 0,10. Ini sumbu Y berarti. Nah, kemudian 8,0. Nah, misalkan di sini 8,0. Kemudian kita tarik garis. Nah, kira-kira seperti ini ya garis lidiknya. Nah, kalau garis lidik ini kita geser sejajar ke kiri, mana yang kena paling jauh, berarti itulah titik minimum. Kita geser ya sejajar. Oke, perhatikan ini garis lidik 1, ini garis lidik 2, ini garis lidik 3. Nah, yang terakhir ini ya paling jauh dari garis lidik yang awal, yaitu titik B. Berarti kita peroleh titik minimumnya adalah titik B. Titik B. Nah, titik B ini karena titik potong antara garis 1 dan 2, kita eliminasi. Kebetulan kan di sini tadi sudah dicari ya. Titik B, titiknya 3,2. Jadi langsung kita temukan ini titik minimumnya. Jadi kita nanti hanya mengeliminasi untuk titik B saja, 3,2. Lalu titik minimum ini nanti kita substitusikan ke fungsi tujuan. Ya, berarti nilai minimum adalah 100 dikali 3 ditambah 80 dikali 2 dalam ribu ya. Berarti 300 ditambah 160 atau 460 dalam ribu. Nah, jadi jawabannya Rp460.000. Jadi kalian bisa pilih mau pakai metode titik pojok ataupun menggunakan metode garis lidik. Kita lanjut ke pembahasan soal ya. Ini soal ceritanya mengenai masalah minimisasi biaya pembuatan minimum. Jadi kalian itu harus terbiasa bertemu soal cerita sepanjang ini. Jadi berarti langkah pertama untuk menyelesaikannya kita harus ringkas soal ini ke dalam tabel model matematikanya ya. Kita buat tabel model matematika. Ingat untuk menyusun tabel model matematika kita harus tentukan dulu variabelnya. Jangan sampai kita salah menentukan variabel. Kita baca pertanyaannya. Jika biaya pembuatan tiap campuran A 20.000 dan campuran B 10.000,
maka banyaknya campuran A dan campuran B. Nah, di sini terlihat jelas berarti yang harus kita jadikan variabel adalah campuran A dan campuran B. Seperti itu ya. Jadi kita simpan di sini campuran A dan campuran B. Nah, nanti ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, untuk masalah minimisasi, berarti di sebelah paling kanan di sini nanti ini adalah minimum kebutuhan. Nah, nanti di paling bawah di sini adalah biaya produksi. Nah, seperti ini formatnya ya. Nah, jadi setelah ini kita baca soalnya. Suatu perusahaan cat menyediakan campuran A dan campuran B untuk dibuat satu jenis cat. Campuran A mengandung 400 gram bahan 1 dan 600 gram bahan 2. Berarti di sini adalah bahan 1 dan bahan 2. Kemudian kita baca lagi ya. Campuran A mengandung 400 gram bahan 1, di sini 400 berarti, dan 600 gram bahan 2. 600 gram bahan 2 ini dalam gram ya. Kemudian campuran B. Campuran B mengandung 800 gram bahan 1 dan 200 gram bahan 2. Campuran B mengandung 800 gram bahan 1 dan 200 gram bahan 2. Kemudian cat tersebut berkualitas baik bila mengandung minimal 4 kg bahan A dan 2 kg bahan B. Nah, ini berarti berkualitas baik bila mengandung minimal, nah berarti minimum kebutuhan. Kalau di soal yang pertama tadi, minimum kebutuhan agar kualitas baik, bahan A-nya harus 4 kilo dan bahan B-nya 2 kg. Nah, di sini ini harus hati-hati ya. Satuannya berbeda. Di sini kilogram, di sini gram. Nah, ini nanti harus kita samakan. Kalau di sini kalimatnya cat tersebut berkualitas baik bila mengandung minimal 4 kg bahan A. Oke, di sini adanya bahan 1, bahan 2 ya. Ini harusnya bahannya bahan 1, bahan 2 nih di soalnya. Bahan 1, bahan 2 karena nggak ada bahan A, bahan B. Adanya campuran A dan campuran B. Nah, ini harusnya bahan 1 dan bahan 2. Nah, cat tersebut berkualitas baik bila mengandung minimal 4 kg bahan 1. Nah, di sini minimum kebutuhannya berarti bahan 1 itu 4 kg. Di mana 4 kg ini berarti 4.000 gram. Nih, hati-hati di sini. 4 kg sama dengan 4.000 gram. Kemudian minimum kebutuhannya 2 kg bahan 2. Kalau 2 kg kita ubah ke gram. Jadi 2.000 gram juga. Sehingga sama nih gram, 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 semua gram. Oke, selanjutnya biaya produksi. Jika biaya pembuatan tiap campuran A 20.000 dan campuran B 10.000, campuran A 20.000, campuran B 10.000. Maka banyaknya campuran A dan campuran B yang dapat dibuat sehingga biaya pembuatannya minimum adalah, berarti ini ditanya banyaknya campuran A dan campuran B agar biaya produksi minimum. Nah, soal cerita ini kita ringkas menjadi tabel model matematika. Ya, di sini nanti ada optionnya. Option A 4 campuran A dan 2 campuran B. Option B 4 campuran A dan 4 campuran B dan seterusnya. Nah, dengan modal tabel model matematika ini kita bisa selesaikan soal cerita masalah minimisasi ini. Berarti selanjutnya setelah kita buat tabel model matematika, kita buat model matematikanya di sini ya. Kita hapus ini. Oke, kita langsung masuk ke langkah-langkah penyelesaian masalah program linear ya. Kita harus hafal langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan variabel. Yang kedua, fungsi tujuan. Yang ketiga, fungsi kendala. Yang keempat, membuat grafik. Yang kelima, cari nilai XY. Dan langkah keenam, substitusikan XY ke fungsi tujuan. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Oke, kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Tentukan variabel. Perhatikan variabelnya tadi kita sudah tentukan. Yang dijadikan variabel adalah campuran A dan campuran B sebagai XY. Jadi X adalah campuran A dan Y adalah campuran B. Kemudian langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita tentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kita ketahui bahwa soal ini adalah masalah minimisasi. Jadi fungsi tujuannya adalah Z-min. Z-min sama dengan 20.000 X ya, dari sini ya. 20.000 X ditambah 10.000 Y. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga kita tentukan fungsi kendala atau batasan. Kita dapatkan dari sini ya. Keterbatasannya adalah mengenai bahan 1 dan bahan 2 yang terbatas. Kita buat menjadi 400X ditambah 800Y, kemudian 4.000 resanannya. Nah, di sini kata-katanya adalah minimum kebutuhan. Kalau minimum berarti paling sedikit
4.000, minimal 4.000. Kalau minimal berarti tidak bisa lebih sedikit lagi. Udah paling sedikit kan, nggak bisa lebih sedikit lagi. Maka berarti tandanya adalah lebih dari atau sama dengan 4.000. Atau perlu diingat, kalau kita tahu ini soalnya adalah masalah minimisasi, biasanya masalah minimisasi itu tandanya lebih dari atau sama dengan. Kemudian kendala yang kedua, di sini ada 600X ditambah 200Y, berarti lebih dari atau sama dengan 2.000. Nah, kemudian jangan lupa syarat non negatif, karena di soal tidak disebutkan seperti contoh yang pertama tadi, produknya diproduksi minimal berapa dan berapa. Nah, di sini berarti kalau tidak disebutkan harus diberi syarat non negatif bahwa untuk campuran A dan campuran B diproduksinya tidak boleh negatif, atau syarat non negatif X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya langkah yang keempat, kita buat grafik. Nah, perhatikan kita punya 4 buah pertidaksamaan. Kita anggap ini pertidaksamaan 1, 2, 3, 4. Oke, kita langsung ke pertidaksamaan 1. Kita anggap sama dengan ya. Berarti menjadi 400X ditambah 800X lebih dari atau sama dengan 4.000. Kita cari titik potong di sumbu X dan sumbu Y, berarti kita anggap X-nya 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? X-nya 0. Y-nya berarti 4.000 per 800. Berarti Y-nya adalah 5. Maaf, ini Y ya. Kemudian jika Y-nya 0 sekarang. Jika Y-nya 0, berarti 400X sama dengan 4.000. Berarti X-nya adalah 10. Jadi kita dapatkan titik X, Y 0,5 dan 10,0. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang pertidaksamaan yang kedua, ini ya. Pertidaksamaan yang kedua, 600X ditambah 200Y lebih dari atau sama dengan 2.000. Ini sebenarnya boleh kita sederhanakan ya. Berarti menjadi 6 bagi 2, 3, berarti 3X tambah Y lebih dari atau sama dengan bagi 2, berarti 10. Nah, bisa disederhanakan seperti ini ya. Jika X-nya 0, maka Y-nya, perhatikan X-nya 0 berarti Y-nya 10. Kemudian jika Y-nya 0, perhatikan jika Y-nya 0 berarti X-nya adalah 10 per 3. Jadi kita dapatkan titiknya 0,10 dan 10 per 3,0. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga, kita punya syarat non negatif. X lebih dari atau sama dengan 0, maka garisnya adalah X sama dengan 0. Dan yang keempat, Y lebih dari atau sama dengan 0, maka garisnya adalah Y sama dengan 0. Kemudian kita gambar grafiknya. Perhatikan di sini, intervalnya paling tinggi 10 ya. Berarti misalnya kita ambil di sini 10 ya. Nah, berarti kita buat sekarang 0,5 dan 10,0. Jadi 10 berarti di sini 5, 0,5 dan 10,0. Ini 10 ya. Nah, 0,5 dan 10,0 kita tarik garis seperti ini. Ini adalah garis 1. Kemudian garis 2, 0,10 sini ya. Dan 10 per 3,0. 10 per 3 itu kalau didesimalkan itu 3,333 ya. Misalnya kita ambil 3,33, 10 per 3,0 berarti kalau di sini 5, berarti di sini kan 2,5 ya, 3, misalnya 3,33 di sini. Nah, ini 10 per 3 berarti 0,10 dan 10 per 3. Misal tarik garis ke sini ya. Seperti ini garis 2. Kemudian X sama dengan 0 berarti sumbu Y ya. Ini garis 3. Kemudian Y lebih dari atau sama dengan 0 berarti sumbu X. Ini nomor 4. Lalu kita tentukan DHP. Lihat garis 1. Lihat tandanya lebih dari. Berarti ke kanan ya. Nomor 2 lebih dari. Nomor 2 ini ke kanan. Nomor 3 ini ya. Nomor 3 ke kanan. Nomor 4 juga lebih dari, ke atas berarti. Nah, berarti DHP-nya ini yang keluar. Kita arsir ini. Nah, ini DHP-nya. Kita beri nama DHP. Perhatikan titik sudut sistem pertidaksamaannya. Kita punya 3 titik. 1, 2, 3. Misal kita beri nama. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Sampai dapat DHP, di sini kan kita menyelesaikan masalah minimisasi. Berarti kita harus cari titik minimum. Nah, untuk soal pilihan ganda, saya anjurkan kalian menggunakan metode garis lidik karena metode garis lidik itu lebih cepat ya. Berarti kita selanjutnya kalau udah nemu DHP, kita menggunakan metode titik pojok atau metode garis lidik. Kalau saya lebih suka menggunakan metode garis lidik karena bisa lebih efisien waktu. Kalau kita menggunakan metode garis lidik, berarti kita harus buat garis lidiknya. Garis lidik kita ambil dari fungsi tujuan. Di sini fungsi tujuannya 20.000 X ditambah 10.000 Y. Kita gunakan konsep AX tambah BY sama dengan AB. Jadi ini kita kalikan ya. Ini menjadi 200
juta. Nah, kita bisa simpan ya, nolnya 4 ya, kita bagi 10.000 berarti kan, kita perkecil. Jadi kita punya 2X tambah Y sama dengan 20.000. Berarti kita punya garis ini ya, yang sederhana. Kemudian kita tentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya 20.000 ya. Kemudian jika Y-nya 0, maka X-nya, perhatikan jika Y-nya 0, maka X-nya berarti 10.000. Nah, berarti kita punya titik 0,20.000 dan 10.000, 0. Nah, titik ini kita dilatasi. Nanti kan titiknya akan mendekati titik 0 ya, atau bergeser gitu ya. Toh nantinya garis lidik juga harus kita geser kan, mendekati titik-titik sudut. Jadi 0,20.000 kita buat menjadi, sesuaikan dengan di sini kan 10. Misal kita ambil 20 nih. Jadi titiknya itu 0,20 dan 10,0, kita bagi 1000 ya, 10,0. Nah, jadi garis lidiknya ini titiknya 0,20. Nah, di sini kan 0,10. Berarti kita tinggikan lagi ya. Misalnya 20 di sini ya. Berarti ini 0,20 untuk garis lidik. Kemudian 10,0 ya. Ini 10,0. Kita tarik garis untuk garis lidiknya. Ini garis lidiknya ya. Nah, lihat di sini ada titik A, titik B, titik C. Karena titik sudutnya ini kan ada di sebelah kirinya garis. Berarti kita hanya bisa menggeser ke kiri. Yang pertama kali kena ini adalah titik maksimum. Nah, kalau kita geser sejajar garisnya, kemudian berarti akan kena titik C ya, sejajar kan? Nah, selanjutnya nanti kena titik B. Nah, jadi bisa kita ketahui titik minimumnya adalah titik B. Jadi, untuk garis lidik ini jadi lebih cepat ya. Kita langsung temukan titik minimumnya adalah titik B. Jadi, langkah selanjutnya kita cari koordinat B. Perhatikan titik B. Titik B adalah perpotongan garis 1 dan garis 2 kan? Nah, ini adalah perpotongan persamaan 1 dan 2. Perhatikan persamaan 1. Persamaan 1 berarti persamaannya yang ini ya. Kita punya 400X ditambah 800Y. Kita ambilnya sama dengan ya, sama dengan 4.000. Kita bisa sederhanakan ya. Nah, ini berarti persamaan 1. Kemudian persamaan 2. Nah, udah disederhanakan ya. 3X tambah Y sama dengan 10. Berarti 3X tambah Y sama dengan 10. Misalkan kita mau eliminasi X, berarti samakan koefisien X. Di sini 1, di sini 3. Berarti ini dikali 3, ini dikali 1 ya. Ini dikali 3 berarti menjadi 3X ditambah 6Y sama dengan 3 kali 10 ya, 30. Kemudian ini dikali 1, berarti 3X tambah Y sama dengan 10. Kemudian kita kurangkan 6Y dikurangi Y, 5Y sama dengan 30 kurangi 10, 20. Maka Y-nya adalah 20/5 ya, kita peroleh Y-nya 4. Nah, kemudian setelah dapatnya kita cari X. Berarti kita bisa substitusikan nilainya ke persamaan ini atau ini ya. Selanjutnya kita substitusi nilai Y sama dengan 4 ke persamaan ini misalnya. Berarti Y-nya kita ganti 4, X ditambah 2 kali 4 sama dengan 10. Maka X ditambah 8 sama dengan 10, maka X-nya adalah 10 kurangi 8 ya, X-nya 2. Nah, jadi kita peroleh koordinat titik B tadi yang kita cari ya, 2,4 ya, X, Y kan, titik B 2,4. Nah, titik B ini adalah titik minimumnya, koordinatnya adalah 2,4. Nah, di sini berarti titik B ini koordinatnya 2,4. Nah, untuk memperoleh nilai minimum, kita substitusikan titik minimum ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya kan yang ini ya. Nah, ini. Berarti nanti diperoleh nilai minimum. Tapi, di pertanyaannya adalah, baca lagi soalnya. Maka, banyaknya campuran A dan campuran B yang dapat dibuat sehingga biaya pembuatannya minimum adalah itu. Jadi, yang ditanya bukan nilai minimumnya, tetapi produknya. Nah, produknya ini di sini nih. Tadi kan ini X, Y, X sebagai campuran A dan Y sebagai campuran B. Kalau kita tulis kesimpulannya, jadi banyaknya campuran A dan campuran B yang dibuat agar biaya pembuatannya minimum adalah banyaknya campuran A adalah 2 dan banyaknya campuran B adalah 4 jawabannya ya. Kalau ditanya berapa biaya minimumnya, titik minimumnya kita substitusikan ke fungsi tujuan ini.
Tapi karena yang ditanyanya itu berapa banyaknya campuran A dan campuran B agar biaya pembuatannya minimum, berarti ini nih. Ini adalah sebagai campuran A dan ini sebagai campuran B. Demikianlah pembahasan kita tentang penyelesaian masalah minimisasi program linear 2 variabel. Di video berikutnya akan kita bahas materi matriks ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.